Bulan Januari 2024 diawali dengan kabar heboh. Arab yang mana dikenal temenan nih sama Amerika join BRIC. Kita tahu sendiri ya, BRIC itu tujuannya untuk melawan USD. Wow, di Indo berita ini tidak terlalu kedengeran. Ya mungkin ketutup sama beritanya pemilu atau ketutup beritanya sama pramugari selingkuh. Pramugari selingkuh ngapain toh dikepoin, nggak ada gunanya. Lebih baik ngepoin BRIC ini, lebih ada gunanya untuk ke depan. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, minggu ini sudah close PO ya. Ini kaos spesial Sincia gambar naga kayu. Ada ukuran anak-anak, ada juga ukuran dewasa. Kalau pengen tahu apa arti gambar di balik kaos ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain naga kayu ada juga naga yang bling-bling. Juga ada gambar-gambar samkok lengkap guys, mulai dari Wang Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenglong, Wang Zhong, Liu Bu, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain itu juga ada gambar-gambar tokoh non samkok seperti Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, Kerasakti, Hakim Pao. Bisa dicek out via Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu ya apa itu BRIC. Tak jelasin sebentar. BRIC, B-R-I-C. Awalnya belum ada S-nya ya. Singkatan dari Brasil, Rusia, India, dan China. Terbentuknya BRIC ini karena konsep yang diperkenalkan oleh Jim O'Neill, yang mana Jim O'Neill itu ekonom asal Inggris. Pada tahun 2001, Jim O'Neill itu ngebikin laporan, yang mana laporannya itu berjudul Building Better Global Economic BRICS. Di laporannya Jim O'Neill itu bicara ada 4 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China, yang mana 4 negara tersebut itu memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar dan akan menjadi pemain kunci dalam ekonomi global di masa depan. O'Neill menciptakan sendiri singkatan BRIC itu ya dari nama depan negara-negara tersebut. 4 negara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tapi memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Brasil dan Rusia kaya akan sumber daya alam, yang mana Brasil itu terkenal ya karena pertaniannya, mineral, energi, dan Rusia sendiri terkenal dengan kekayaan minyak, gas, dan logamnya. India dan Tiongkok itu terkenal dengan pertumbuhan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga memberikan potensi pasar konsumen yang besar. O'Neill bahkan percaya pada tahun 2050, 4 negara BRIC ini akan mendominasi ekonomi global. Itu tadi cuman sekedar analisanya Jim O'Neill. Lah kok ternyata analisanya BRIC ini diseriusi loh sama 4 negara BRIC tersebut. Pada tahun 2006 tuh dalam debat umum Majelis Umum PBB, pada suatu acara itu kan ya pasti ada istirahatnya ya. Di sela-sela acara tersebut, 4 menteri luar negeri dari negara-negara Brasil, Rusia, India, dan China ini ngumpul. Ilustrasinya kayak gini. Ada menteri luar negeri Tiongkok itu bilang, bro, kamu tahu gak omongannya O'Neill yang mana kita itu diprediksi menguasai ekonomi global tahun 2050. Menteri luar negeri yang lain juga nanggepin, oh iya, ayo kita wujudkan impian O'Neill itu menjadi nyata. Ayo kita bangun, kita bikin kelompok yang namanya BRIC. Dari pertemuan ini akhirnya disepakati bakal diadakan KTT pertama BRIC pada tahun 2009. O'Neill sendiri kaget guys. Dia sendiri juga nggak nyangka kalau omongannya itu bakal ngebikin grup politik yang besar, bahkan menjadi rival dari negaranya. Ya BRIC ini memang dibicarakan rival dari G7. Jim O'Neill itu kan dari Inggris, ya kan? Yang mana Inggris itu masuk G7. G7 itu apa? G7 itu isinya Amerika, Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Kanada. O'Neill kan dari Inggris. Otomatis
Omongannya dia itu ngebikin grup politik besar yang menjadi saingan dari negaranya. Waduh, ini kalau jadi O'Neill itu nyuwesek banget pasti. BRIC ini semakin kuat guys, karena pada tahun 2010 Afrika Selatan itu join BRIC. Makanya sekarang BRIC itu ada S-nya, BRICS. BRICS, bukan BIRC lagi. Yang S-nya itu dari Afrika Selatan. Ini asal mula BRIC terbentuk. BRICS ini diperkirakan bakal berpengaruh banget di ekonomi global karena negara-negara BRIC ini mencakup sekitar 30% dari luas daratan dunia. Dan populasi negara BRICS ini guys, kalau ditotal nih penduduknya jumlahnya 41,8%. Hampir separuh penduduk dunia. Ini besar banget loh, populasi 5 negara loh ini padahal. Yang mana minwal ya, G7 sendiri yang terdiri dari 7 negara, populasi penduduknya itu kurang dari 30%. Tujuan BRICS didirikan ini apa? Ya di atas kertas tujuan BRICS didirikan itu untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, untuk menciptakan peluang investasi antar negara, untuk saling menguntungkan bla 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 bla. Itu di atas kertas tulisannya kayak gitu. Tapi secara implisit niatnya BRICS itu untuk menekan USD. Halus ya mainnya. Kenapa toh dolar US kok ditekan? Karena sampai sekarang, sampai saat ini USD itu masih menjadi mata uang internasional, mata uang yang dipakai apabila negara-negara ini melakukan perdagangan. Sehingga dunia ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap USD. Bahkan USD itu mendominasi lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF atau Bank Dunia yang memberikan pinjaman kepada negara-negara. Makanya BRIC ini menggagas mata tukar lain selain dolar untuk mengurangi dominasi dolar Amerika. Karena jika dolar Amerika itu terus kuat, Amerika kuat, negara-negara lain yang rusak. Kok bisa Amerika semakin kuat, kok bisa negara-negara lain semakin rusak? Ilustrasinya kayak gini. Misal Intan punya suami ya. Suaminya Intan itu ngasih Intan kartu kredit atas nama dia. Jadi Intan kalau belanja suruh pakai kartu kredit tersebut. Kalau Intan belanja ganja, dia tahu dong. Kalau Intan belanja tas, satu tas harga 100 juta, dia tahu dong. Padahal Intan nggak bilang, dia bisa ngetrack. Suaminya Intan bisa ngelacak. Terus andai kata suaminya Intan ini jengkel, ini duit kok boros amat, dibuang-buang kayak gini, suaminya Intan itu juga bisa ngasih limit ke Intan. Bener ya? Bahkan kalau dia bete nih, dia bisa mencabut kartu kredit sehingga Intan sudah nggak bisa pakai kartu kreditnya dia lagi. Kalau kartu kreditnya dicabut, terus Intan makan apa? Beli Indomie saja nggak bisa, iya kan? Begitu juga dengan USD. Amerika itu tahu loh, USD itu sama negara-negara lain itu dibuat apa, dia itu tahu. Dia bisa mengontrol keuangan dunia. Amerika itu punya kuasa ngasih limit dolar ke negara-negara. Bahkan Amerika bisa nge-ban suatu negara. Aku nggak mau ngasih kamu dolar. Nah, kalau gitu ya rusak negara lain ya mampus. Makanya guys, dengan dolar yang kuat itu Amerika itu bisa mengontrol keuangan dunia dan ini membahayakan. Untuk mengurangi kekuatan dolar ini, negara-negara BRIC ini sudah melakukan aksi yang namanya aksi dedolarisasi. Apa itu aksi dedolarisasi? Itu adalah tindakan yang dilakukan negara-negara BRIC untuk beralih menggunakan mata uang lain selain USD dalam perdagangan. Lah terus pakai apa? Ya mereka pakai alat tukar lain. Banyak yang ngira ya kalau BRIC ini bakal ngebikin mata uang sendiri kayak euro itu ya. Tapi nggak ada official statement dari BRIC itu sendiri yang bilang dia bakal ngeluarin secara resmi mata uangnya sendiri, nggak ada. Nah, alat tukar lain itu bisa berupa mata uang dari negara BRIC itu sendiri. Misal Brasil sama Tiongkok itu melakukan perdagangan ya, entah bayarnya pakai yuan atau bayarnya pakai mata uangnya Brasil, itu juga bisa pakai emas atau bisa pakai kripto, pokoknya bisa pakai apapun
asal bukan USD. Perlu teman-teman ketahui dengan adanya BRIC ini ya, munculnya BRIC, terbentuknya BRIC ini, nilai tukar dolar itu langsung turun guys. Sekarang kita masuk ke berita serunya, berita hebohnya, yang mana awal Januari kemarin BRICS ini ketambahan bukan 1, bukan 2, tapi 5 anggota. For more than a decade, the BRICS group has been comprised of 5 countries dominated by China. Now its membership has doubled. 5 negara yang masuk BRICS itu adalah Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan negara kaya akan minyak Saudi Arabia. On Monday officially welcomed 5 new members to its ranks. Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, Iran, and Ethiopia were invited to join the group in August 2023. Yang mana Mesir dan Ethiopia itu adalah 2 negara yang berpengaruh di Afrika. Wah, dengan kayak gini kan BRICS itu semakin kuat aja ya kan. Dengan bertambahnya 5 member BRICS ini, ada wacana kalau nama gengnya itu berubah lagi guys. Dari BRICS jadi BRICS Plus. Arab masuk BRICS. Wow, Arab itu kan negara eksportir minyak terbesar di dunia, iya kan? Sedangkan Tiongkok itu importir minyak mentah terbesar di dunia. Lah, sekarang mereka bergabung dalam satu grup. Wow, ini bakal kuat banget ini BRICS ini. Kalau Tiongkok sama Amerika dari dulu itu ya memang hubungannya pasang surut ya, kadang gandengan, kadang gontok-gontokan. Tergantung presidennya, tapi presiden yang sekarang ini lebih milih untuk gontok-gontokan daripada gandengan sama Amerika. Jadi wajar kalau Tiongkok itu masuk BRICS itu wajar. Lah sekarang Arab itu loh, itu kan temannya Amerika. Kok bisa dia masuk BRICS? Tiongkok itu kan pelanggan terbesarnya Arab Saudi ya guys ya. Hubungan dagang Tiongkok dan Arab ini yang ngebikin Tiongkok itu berpengaruh di Arab Saudi. Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab, itu mengatakan bahwa kelompok BRICS itu adalah saluran yang sangat bermanfaat dan penting untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Lah terus apa Arab nggak sungkan sama Amerika? Ya menurut Reuters nih, Arab nggak sungkan karena Arab itu meragukan komitmen Amerika terhadap keamanan, sudah nggak kayak dulu-dulu lagi. Lagi pula, dengan tergabung dengan BRICS akan memperkuat kerjasama ekonomi antar negara peserta dan itu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Arab di masa depan. Bagaimana dengan Indonesia? Apa nggak ditawarin join BRICS? Ditawarin dong, tapi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi itu bilang bahwa pemerintah itu masih mempelajari keuntungan yang diperoleh jika bergabung sama organisasi. Ya mereka kan lebih ngerti ya keadaannya Indonesia itu kayak gimana, mereka lebih ngerti plus minusnya. Biarkan mereka pikir-pikir dulu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau komen, mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.